Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis molekular docking senyawa metronidazol terhadap enzim glutamat dehidrogenase pada Giardia intestinalis isolat A039 atau asesion KF4686555.1. Hal yang melatar belakangi pengujian ini yaitu Giardia intestinalis ini merupakan protozoa parasit penyebab penyakit giardiasis yang menginfeksi saluran pencernaan manusia dan juga hewan, di mana infeksi ini dapat menyebabkan diare, nyeri perut, malabsorpsi nutrisi, serta gangguan pertumbuhan pada anak. Organisme ini banyak ditemukan di negara berkembang dengan sanitasi yang kurang. Pengobatan utama giardiasis hingga saat ini juga masih mengandalkan golongan nitromidazol, terutama metronidazol. Salah satu enzim penting dalam metabolisme Giardia intestinalis adalah glutamat dehidrogenase atau GDH, di mana enzim ini berperan dalam metabolisme nitrogen dan asam amino melalui reaksi reversibel antara glutamat dan alfa ketoglutarat karena memiliki fungsi vital dalam kelangsungan hidup parasit. GDH menjadi salah satu target potensial dalam pengembangan obat antiparasit. Di mana perkembangan bioinformatika juga memungkinkan dilakukannya studi interaksi antara protein target senyawa komputasi melalui metode molecular docking, di mana digunakan juga memprediksi orientasi dan afinitas ikatan suatu ligan terhadap protein target. Tujuan umum dari pengujian ini yaitu menganalisis interaksi molekular antara enzim glutamat dehidrogenase dengan ligan metronidazol menggunakan metode molecular docking. Yang pertama, mengidentifikasi kemungkinan situs pengikatan atau binding site metronidazol pada protein glutamat dehidrogenase. Yang kedua, menentukan nilai afinitas ikatan atau binding affinity antara protein target dan juga ligan. Lalu yang ketiga, menganalisis jenis interaksi yang terbentuk seperti ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, dan interaksi elektrostatik. Lalu yang terakhir, mengevaluasi potensi glutamat dehidrogenase sebagai target molekuler metronidazol pada Giardia intestinalis. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada pengujian ini, yang pertama alat merupakan laptop, lalu website NCBI, website Expression Translate Tools, website Swiss Model, lalu PubChem, Biovia, dan juga software Pirex. Lalu bahannya ada sequence gen glutamat dehidrogenase dan juga ligan metronidazol. Oke, selanjutnya memasuki proses docking. Pertama-tama kita masukkan senyawa apa yang ingin kita analisis di NCBI, lalu kita salin kode FASTA-nya, lalu masuk ke website Expression untuk mentranslate dari FASTA. Lalu dari hasil itu kita pilih dan kita dapatkan frame yang ingin kita docking, lalu masuk ke sys model untuk mendapatkan model 3D-nya. Lalu masuk ke PubChem untuk memilih senyawa ligan yang ingin kita docking. Di sini kan kita memilih senyawa metronidazol. Lalu senyawa ini akan kita download dan akan kita docking di Autodock Tools untuk kita lakukan preparasi. Oke, selanjutnya docking dapat diikuti sesuai dengan video yang dipercepat untuk mempersingkat waktu. Docking dilakukan seperti biasa dan juga sesuai dengan video, jadi dapat diikuti sesuai atau diperlambat saja.
Hasil docking sudah selesai sehingga didapatkan data seperti berikut, di mana model protein yang diprediksi menunjukkan kualitas dan tingkat kesesuaian homologi yang tinggi, di mana hal ini ditujukan oleh nilai sequence identity sebesar 78,49% yang mengindikasikan bahwa urutan asam amino protein target memiliki kemiripan yang kuat dengan protein template yang digunakan dalam permodelan. Selain itu, nilai GMQA sebesar 0,85 menunjukkan tingkat keandalan model yang sangat baik, sedangkan QMEA Index global sebesar 0,75 kurang plus minus 0,05 yang mendekati nilai 1, di mana mengindikasikan bahwa struktur protein hasil prediksi memiliki kualitas yang baik dan dapat diterima untuk analisis lanjutan, termasuk molecular docking. Lalu Ramachandran plot digunakan untuk mengevaluasi kualitas stereokimia struktur protein berdasarkan distribusi sudut dihedral P dan juga C dari setiap residu asam amino. Pada plot yang diperoleh, sebagian besar residu terkonsentrasi pada daerah most favored region yang ditunjukkan oleh warna merah, terutama pada wilayah yang mewakili struktur sekunder alpha helix dan beta sheet. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebanyak 379 residu atau sebesar 90,2% berada pada most favorite region, 37 residu atau 8,8% berada pada additional allowed region. Menariknya, tidak terdapat residu yang berada pada daerah terlarang atau disallowed region, sehingga menunjukkan bahwa model protein tidak memiliki penyimpangan geometri yang signifikan. Presentasi residu pada most favorite region yang mencapai 90,2% telah memenuhi kriteria kualitas struktur protein yang baik, sebagaimana standar ProCheck yang menyatakan bahwa model berkualitas umumnya memiliki lebih dari 90% residu pada daerah yang paling disukai. Selain itu juga akumulasi residu pada daerah yang diperbolehkan mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa konformasi struktur protein berada pada rentang sudut yang secara energetik stabil dan dapat diterima. Dengan demikian, hasil validasi Ramachandran plot mengindikasikan bahwa model protein glutamat dehidrogenase memiliki kualitas stereokimia yang baik. Struktur yang stabil juga mengindikasikan bahwa layak digunakan sebagai reseptor dalam studi molecular docking dan analisis in silico lebih lanjutnya. Oke, kesimpulan yang dapat diambil dari pengujian ini berdasarkan hasil pemodelan dan validasi struktur protein enzim glutamat dehidrogenase dari Giardia intestinalis, isolat A039 memiliki kualitas model yang baik dan layak digunakan untuk studi molecular docking. Model hasil homologi menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dengan nilai sequence identity 78,49%, GMKA 0,85 dan juga global 0,77 plus minus 0,05 yang mengindikasikan kesesuaian yang baik dengan struktur template. Hasil validasi menggunakan Ramachandran plot menunjukkan bahwa 90,2% residu berada pada most favored region, 8,8% pada additional allowed region, dan 1% pada generously allowed region. Tanpa adanya residu pada disallowed region, hal ini menunjukkan bahwa struktur protein memiliki kualitas stereokimia yang baik, stabil, dan tidak mengalami penyimpangan geometri yang signifikan. Secara keseluruhan, model protein yang diperoleh telah memenuhi parameter kualitas yang dipersyaratkan sehingga dapat digunakan sebagai reseptor untuk analisis interaksi dengan ligand molecular docking guna mengevaluasi potensi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam pengujian ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.